Berhembuslah engkau angin malam, bawa serta laguku. Selamat siang teman-teman. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya JD Trade. Dan oke, langsung aja kita masuk ke ruang pembantaian Quotek. Teman-teman, terakhir saya trade di tanggal 26 Januari. Teman-teman bisa cek di video saya yang kemarin. Dan di tanggal 27, 28 saya tidak trading, saya off no trade supaya saya tidak terlalu berambisi begitu. Sekarang tanggal 29, karena saya trade-nya itu adalah akumulasi dalam satuan bulan. Saya takut kalau sudah mau detik-detik akhir bulan terus saya menjadi berambisi. Takutnya saya adalah yang sudah saya trade, sudah saya akumulasi dari awal bulan sampai dengan hari ini, karena berambisi akhirnya malah rugi, dari keuntungannya malah habis, bahkan sampai dengan modalnya. Jadi saya membatasi begitu teman-teman ya. Dan sekarang tanggal 29 dan saya masih ada waktu 29, 30, 31 sampai dengan tutup buku saya di akhir bulan. Jadi saya trade itu adalah sebagai profesi, seperti halnya perusahaan, ada tutup buku namanya ya. Teman-teman pasti tahu yang kerja di perusahaan. Sama halnya saya trade juga. Saya akumulasi dalam satuan bulan, untungnya berapa, ruginya berapa, nanti tinggal dikurangi masih ada plusnya atau minus seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini per tanggal 26 saya masih plus, dan saya tidak tahu apakah sekarang saya trade ini saya akan mengalami kerugian. Saya tidak tahu, saya hanya berusaha yang terbaik yang saya bisa. Oke, langsung, karena hari ini saya juga belum trade, mudah-mudahan masih diberikan kemudahan dan bisa profit ya teman-teman ya. Dan sekarang saya akan menggunakan strategi tank trot. Sekali tank langsung trot, pasti teman-teman sudah tahu ya. Saya menggunakan di time frame 1 menit. Dan untuk expire-nya adalah 1 menit, dan di sini di pojok kiri bawah yang gambarnya seperti indikator atau satelit, pilih Bollinger Band di sini. Periodenya di sini saya set 20 dan simpangannya 2. Untuk warna saya bebas, kemudian saya pakai moving average periode 5 dan settingannya moving average SMA juga, cuman di sini saya kasih warna kuning. Dan kemudian saya pakai CCI dan periodenya di sini saya set 15 supaya lebih sensitif. Untuk warna saya kasih warna kuning juga dan saya naikkan seperti ini. Oke, teman-teman pasti tahu yang sudah mengikuti channel YouTube saya, sudah mengikuti trading saya, bagaimana untuk menjalankan strategi atau metode dari tank trot ini. Sekali tank langsung trot adalah kita mengikuti market yang stabil, stabil naiknya, stabil turunnya. Ya, jadi yang trennya stabil, dan pasti teman-teman sudah paham lah ya. Saya akan cari dulu aset yang mendukung. Ya teman-teman, di sini saya ambil posisi di aset GBB AUD. Kalau teman-teman lihat untuk marketnya sendiri stabil naiknya dan stabil turunnya, stabil terbangnya dan stabil turunnya ya. Oke, mudah-mudahan di sini sesuai dengan strateginya. Jadi kita mengikuti market yang stabil turunnya atau stabil naiknya, dan kita lihat juga dari CCI juga. Kalau teman-teman lihat rapi sekali turunnya ya, rapi sekali, dan dia mendekati di min 100. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa memang market itu adalah probabilitas, tidak pasti dia turun sesuai dengan metodenya. Maka dari itu memang dibutuhkan ketahanan modal yang cukup teman-teman. Begitu ya. Kita lihat 3, 2, 1, boom, meledak. Alhamdulillah saya entry 1% dari balance saya supaya ketahanan saya lebih kuat. Jadi di saat saya entry 1%, artinya saya masih ada 99% modal saya, begitu teman-teman ya. Jadi saya lebih tenang, mental saya tidak terganggu, dan pikiran saya lebih jernih dalam menganalisa dan dalam memilih market seperti itu. Dan sekarang saya sudah untung 821 satu entry, atau sekitar kalau dikali 15.000 ya sekitar 12 jutaan. Itu udah cukup banget teman-teman ya menurut saya. Oke, sekali lagi saya akan cari lagi, dan sepertinya ini masih masuk teman-teman ya, karena memang trennya juga stabil. Nah seperti ini teman-teman ya,
naiknya stabil, turunnya stabil, teman-teman bisa lihat. Dan kita lihat juga dari CCI-nya juga, turunnya juga stabil. Dan si candle ini, candle hijau ini ada di atas moving average 5 dan juga ada di atas garis tengah Bollinger Band. Dan sebaliknya di saat dia turun, candle merahnya ini ada di bawah moving average 5 warna kuning dan juga ada di bawah garis tengah Bollinger Band. Dan kita lihat juga dari CCI turunnya rapi, turunnya sangat rapi sekali atau langsam. Dan jarang sekali lekukan kalau teman-teman lihat di sini ya, tidak ada lekukannya sedikit sekali. Nah, ini trennya stabil. Mencari market yang seperti ini gampang-gampang susah, tapi bukan berarti tidak ada. Dan kita harus sabar menunggu momentum seperti itu. Oke, sekarang terjadi koreksi. Kita lihat dari pergerakan candle sebelum-sebelumnya. Kalau di candle yang di atas ini, dia mengalami turun, koreksi lalu merah ya. Habis koreksi ini tadi tren naik, terkoreksi, koreksi 2 kali lalu naik, terkoreksi 1 kali candle merah lalu dia naik. Dan di sini turun, berarti terkoreksi naik. Berarti kita akan opennya kemana? Opennya turun, teman-teman. Nah, kita ambil open turun. Kenapa? Kita lihat dari pergerakan candle sebelumnya. Di saat dia naik di sini terkoreksi 2 kali ya. Di sini 1 kali lalu candle hijau, kalau di sini 2 kali lalu candle hijau. Karena ini memang trennya lagi naik. Si candlenya ada di atas garis tengah Bollinger Band dan juga di atas garis kuning moving average 5. Sama halnya seperti ini, trennya lagi turun dan terjadi koreksi hijau, lalu saya ambil open turun. Itulah strategi tank short seperti itu, teman-teman ya. Tapi apakah ini menjadi sebuah kepastian dia pasti turun? Tidak juga. Tapi secara probabilitas, aturannya dari kita melihat dari sejarah atau historis sebelumnya, dia turun. Begitu. Sama halnya terjadi kenaikan. Begitu, teman-teman. Dia naik, terkoreksi candle merah, lalu dia naik lagi candle hijau. Nah, di sini turun, terjadi koreksi candle hijau, lalu dia turun. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, meledak open kedua saya. Jadi saya apa adanya, teman-teman. Saya langsung berpraktek dan saya memberikan tutorial kepada teman-teman bahwa sebetulnya trading itu mudah. Yang tidak mudah adalah kita tidak sabar menunggu momentum, dan kita terburu-buru. Dan satu lagi, kita harus banyak berpraktek supaya kita menjadi paham bagaimana struktur market itu terbentuk. Dan kita mengikuti saja, ibarat kita ini kapal getek dan market itu adalah kapal tanker. Jangan diadu, teman-teman. Jangankan ditabrak, terkena gelombangnya saja atau terkena anginnya saja, kita bisa tenggelam. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Yaitu tadi saya sudah bilang bahwa kita kita pegang si kapal tanker. Kalau dia larinya ke utara, kita ikutin utara. Dia larinya ke selatan, kita ikuti selatan. Dia larinya ke barat, kita ikutin ke barat. Nah, dalam hal kita mengikuti dia, pastinya juga tidak selalu profit. Sama halnya kita mengikuti kapal tanker, ada namanya gelombang, ada namanya angin. Nah, itulah dibutuhkan namanya modal yang ideal. Dan disarankan adalah opennya 1% dari balance-nya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai resiko trading yang sudah saya buat dan itu ada di deskripsi YouTube saya. Ya, itu modalnya tidak terlalu besar dan itu lebih nyaman, teman-teman. Lebih nyaman juga. Jadi hanya 2 yang saya sarankan, 1% untuk trigger awalnya, atau teman-teman menggunakan resiko trading seperti yang sudah saya buat ini. Modal kecil tuh 560.000 atau $67, lalu yang moderat itu 1.950.000 dan yang dalam bentuk dolar $195. Tentunya semakin tinggi levelnya, otomatis resikonya juga semakin tinggi, tetapi cuannya atau profitnya juga semakin tinggi. Nah, disesuaikan dari kesanggupan teman-teman untuk modalnya dan siap juga untuk resikonya. Yang paling penting adalah teman-teman siap rugi atau tidak. Kalau teman-teman tidak siap rugi, sebaiknya jangan. Gitu, teman-teman ya. Saya sudah untung 1642 entry aja sudah cukup. Karena tujuan kita trading itu adalah menghasilkan cuan dan profit. Bukan kita ingin terus open, teman-teman ya. Kalau ingin terus open ya jadinya bukan mencari keuntungan, tapi karena ketagihan. Nah, ketagihan ingin entry. Nah, kalau memang teman-teman ketagihan ingin entry ya di akun demo aja. Tapi kalau teman-teman ingin mencari keuntungan ya sesuai aja gitu loh.
jangan terus-terusan, itu saran dari saya. Begitu teman-teman. Ya, kalau target sudah tercapai dan kita bersyukur, ya alhamdulillah, maka itu akan menjadi milik kita gitu. 1640. Oke, segitu dulu. Saya tidak mau berlama-lama. Takut durasi juga terlalu panjang. Pasti teman-teman sudah paham juga. Silahkan lihat di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih sudah nonton, sudah melihat cara trade saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye-bye. Tap-tap layarnya dulu dong, bos. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.